Awali harimu dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda pasti punya cita-cita mau anaknya menjadi orang yang lebih baik dari ayah dan bunda. Setinggi apapun tingkat pendidikan ayah dan bunda, setinggi apapun jabatan ayah dan bunda, setinggi apapun ketakwaan ayah dan bunda pasti berpikir anak kita harus lebih baik. Setuju? Setuju. Setuju? Kalau nggak setuju komentar, oke? Langsung aja komentar di kolom bawah, ya kak. Mungkin teman-teman punya pemikiran yang lain. Tapi Supra Bumi beranggapan bahwa ini adalah keumuman bahwa kita sebagai orang tua pasti pengen punya anak yang lebih baik daripada kondisi atau keadaan kita saat ini. Ya dalam semua aspek, nggak cuma ekonomi, nggak cuma pendidikan, tapi semua aspek. Bahkan yang paling penting adalah dari sisi keimanan, ketakwaannya. Kita pengen anak kita jauh lebih takwa daripada kita. Kita perkerucut obrolan kita menjadi cita-cita dalam sisi jabatan. Tentu karir atau patch karir kita adalah landasan untuk menjadikan anak kita melompat lebih tinggi. Misal saat ini kita menjabat sebagai seorang pimpinan di perusahaan, maka kita berharap anak-anak kita nanti adalah pemilik perusahaan tersebut, ya nggak? Tuh. Maka langkah dan upaya kita akan harus semakin jauh lebih matang, dipersiapkan dari masa kecil hingga mereka dewasa dan mampu memilih jalannya sendiri. Meskipun jalan yang ditempuhnya bisa jadi berbeda 360 derajat dengan apa yang kita cita-citakan sebagai orang tua. Tetapi setidaknya bekal pondasi dari masa kanak-kanak sampai masa dia dewasa, ini adalah ini adalah bekal mereka untuk melalui setiap jalan yang mereka akan pilih ke depan. Selama pondasinya itu benar atau selama pondasi keimanannya benar, jalan apapun yang dia pilih pasti prestasinya akan lebih baik insya Allah daripada orang tuanya. Selama pondasi iman, tauhid, takwanya benar, maka yang menjaga, yang mengiringi mereka bukan lagi kita orang tuanya, tetapi siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka akan mengambil poin-poin yang mereka harus pilih sebagai jalan hidupnya berdasarkan tuntunan dari manusia terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka memilih tuntunannya dari yang terbaik, maka kita sebagai orang tua nggak usah khawatir. Meskipun misalkan kita jabatan tertinggi kita adalah co-presiden sebuah perusahaan multinasional, kemudian qadarullah anak kita sebagai pemilik usaha lokal, apakah secara head to head tidak apple to apple? Belum tentu. Banyak hal yang akan menjadi pertimbangannya. Maka ayah bunda tugasnya adalah mempersiapkan itu gitu. Termasuk Suprawami, mempersiapkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Walaupun kondisi kami orang tuanya saat ini pada level tertentu, kami sudah menargetkan anak-anak kami pada level-level berikutnya gitu. Itulah yang kami kejar gitu. Nah, bagaimana ayah bunda menempatkan target-target tersebut gitu? Maka ayah bunda harus banyak-banyak bermusyawarah, berdiskusi antara ayah dengan bunda, umi sama abi, papa sama mama. Diskusi mau ke arah mana nih anak-anak kita bawa gitu. Tentu koridor utamanya adalah koridor iman. Iman tidak boleh lepas. Iman tidak boleh dikesampingkan atau dibelakangin. Iman adalah pondasi utama. Ketika ini sudah tertancap, ayo kita buat patch langkah kemana anak-anak kita harus kita persiapkan. Oke. Jadi masalah utamanya selesaikan dulu nih. Apa? Pondasi keimanan. Pondasi keimanan bisa dikenalkan dengan apa? Satu, kita mulai dari umur balita ya. Walaupun
para asatidz ngajarin kita ya jauh sebelum itu mestinya kita perbaiki gitu, kita bekalkan. Nah, tapi nanti kita bahas di poin yang lainnya. Kita mulai dari masa balita. Masa balita adalah masa-masa mereka mendengar, menyerap, dan meniru. Mendengar dulu, melihat untuk diserap, kemudian disinkronkan dengan apa yang dia dengar dengan dia lihat, kemudian dia tiru. Maka ayah bunda pada posisi ini harus menjadi contoh yang paling utama, pertama dan utama. Kenapa? Karena mereka kesehariannya akan melihat ayah dan bunda gitu. Bukan melihat orang lain. Dan bahkan jangan sampai mereka kita titipkan untuk melihat orang lain. Contoh, karena kesibukan ayah bunda titipkan mereka ke housekeeper, pembantu rumah tangga. Jangan, karena pembantu rumah tangga tugasnya adalah membantu urusan-urusan rumah tangga, bukan membantu urusan mengurus anak. Walaupun salah satu urusan rumah tangga adalah mengurus anak, tetapi beban atau tanggung jawab mengurus anak ada pada orang tua. Karena ini adalah berlian permata yang sedang dikurung sama batuan besar. Kalau kita mau dapetin permata atau berlian ya, maka kita harus melalui mengikis batu besar itu. Ini konsep terbaliknya. Jadi batu besar di dalamnya ada berlian. Kalau kita mau menggapai berlian tersebut, kita harus mengikis. Konsep keumumannya adalah anak itu seperti kertas kosong yang kertasnya itu harus diisi. Dengan apa? Dengan catatan-catatan yang baik, terstandar dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita isi itu dengan catatan-catatan yang baik, ini akan menjadi memori yang tidak akan bisa dihapus oleh mereka, dibawa ke kehidupan mereka sampai mereka dewasa. Jadi ayah bunda adalah contoh pertama di keseharian mereka. Ayah bunda mengajarkan disiplin, maka ayah bunda harus disiplin. Ayah bunda mengajarkan rajin, maka ayah bunda pun harus rajin. Ayah bunda mengajarkan tentang iman, maka ayah bunda harus pertama kali orang yang beriman. Ayah bunda ingin mengenalkan Rasulullah, maka ayah bunda adalah orang yang paling pertama mengikuti Rasulullah. Dawamkan setiap hari kalimat Allah, asma Allah. Kalau ayah bunda mendawamkan, insya Allah mereka akan mengenal. Pertama, kenal nama, karena sering dengar. Kedua, akan timbul pertanyaan, siapa Allah? Nah, ayah bunda harus siap tuh jawab, di mana Allah? Nah, jawab tuh, emang Allah bentuknya bagaimana? Nah, jawab lagi deh tuh. Terus Allah tinggalnya di mana? Jawab tuh. Terus Allah kayak kita nggak? Punya mata, punya hidung, punya tangan, punya kaki, punya mata, punya rambut, punya kuping. Nah, jawab dah tuh. Gimana kita ngejawab itu kalau kitanya sendiri belum mempersiapkan? Bener nggak, ayah bunda? Pernah nggak ditanya kayak gitu sama anak-anak kita? Kalau kita nggak bisa jawab, tanda tanya buat iman kita. Kalau kita bisa jawab, nggak usah bangga, nggak usah juga menjadi merasa hebat. Toh tugas kita adalah mengajarkan, mendidik, mencontohkan untuk anak-anak kita. Ya bu ya bunda. Jadi kalau ingin menjadikan anak-anak kita lebih baik daripada kita, contoh utamanya adalah kita sendiri, ayah dan bundanya. Oke, ini pelajaran memori buat Suparabami dan keluarga. Mudah-mudahan dengan dibagikan seperti ini banyak orang-orang yang mengambil manfaatnya dan juga bermanfaat untuk menjadikan memori untuk Suparabami. Thank you for watching. Assalamualaikum.